Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Abu Nawas menyuruh hakim pura-pura mati. Raja pun tertawa terpingkal-pingkal mengetahuinya. Jika berbicara orang cerdas tapi bertingkah konyol, salah satu yang sangat terkenal adalah Abu Nawas. Dia merupakan seorang penyair berkebangsaan Arab yang hidup di zaman dinasti Abbasiyah. Ketika itu rajanya adalah Harun ar-Rasyid. Raja Harun ar-Rasyid adalah sosok yang cerdas. Ia murid dari Imam Malik. Namun Abu Nawas selalu punya cara lepas dari jebakan raja. Dikisahkan bahwa tingkah lucu Abu Nawas sempat membuat raja tertawa terpingkal-pingkal. Suatu hari raja mengadakan syukuran nama bayi. Dalam syukuran kali ini raja tidak mengundang Abu Nawas karena dianggap akan mengacaukan acaranya. Tetapi bukan Abu Nawas namanya jika kehabisan akal. Ia pun hadir meskipun tanpa diundang. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung membaur dengan para tamu undangan lainnya. Para hadirin sekalian, saya ingin mengumumkan mulai hari ini nama bayi ini adalah Jabnib, kata raja. Jangan Baginda Raja, jangan diberi nama Jabnib, ujar salah satu tamu protes kepada Baginda Raja. Ternyata tamu yang protes tersebut adalah Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas datang kemari? Gumam raja. Tapi raja membiarkan kedatangan Abu Nawas. Kenapa kamu protes dengan nama yang aku berikan? Raja bertanya kepada Abu Nawas. Biasanya orang yang bernama Jabnib bersifat bodoh, Baginda Raja. Lebih baik diganti dengan nama yang lain saja, kata Abu Nawas tanpa beban. Raja merasa dipermalukan oleh Abu Nawas di depan tamu-tamu undangan. Mana buktinya kalau orang yang bernama Jabnib itu bodoh? Kalau kamu tidak bisa menjawab, akan aku hukum pancung, ancam Baginda Raja. Tentu hamba bisa membuktikannya, Baginda Raja. Baginda tahu hakim yang namanya Jabnib. Dia hakim bodoh, kata Abu Nawas. Tapi untuk membuktikan kebodohannya, hamba membutuhkan 30 keping emas, tambah Abu Nawas. Raja pun menyetujui karena bakal ada tontonan menari dari Abu Nawas. Hari itu Abu Nawas pulang dengan 30 keping emas. Keesokan harinya Abu Nawas datang ke rumah hakim Jabnib dan membawa uang 10 keping emas. Ketika sang hakim sedang berzikir, diam-diam Abu Nawas menyelipkan keping emas tersebut di bawah sajadahnya. Lalu Abu Nawas tertawa berbahak-bahak sehingga membuat sang hakim heran. Kenapa kamu tertawa, Abu Nawas? Tanya hakim Jabnib. Burungmu dalam sangkar itu berkata ada 10 keping emas di bawah sajadahmu, jawab Abu Nawas. Dengan rasa ragu, hakim tadi menyingkap sajadahnya dan mendapati 10 keping emas. Dia kemudian tersenyum bahagia dan percaya kalau Abu Nawas mengerti bahasa burung. Keesokan harinya Abu Nawas melakukan hal yang sama dengan membawa 10 keping emas. Sementara pada hari ketiga Abu Nawas tidak membawa keping emas. Saat bertemu hakim di rumahnya, Abu Nawas malah menangis tidak seperti 2 hari sebelumnya. Kenapa kamu menangis, Abu Nawas? Tanya sang hakim. Burungmu berkata bahwa kamu mati besok. Sang hakim pun percaya sambil gemetaran. Tetapi raja meminta solusi pada Abu Nawas agar perkataan burungmu tidak terjadi. Maka pura-pura matilah kau, kata Abu Nawas. Hakim pun pura-pura mati dan kabar kematiannya pun terdengar oleh masyarakat. Saat jasad hakim diusung menuju pemakaman, berpapasanlah dengan raja. Raja pun kaget karena baru tahu kalau hakim Jabnib meninggal dunia. Raja pun membuka kerenda melihat wajah hakim itu yang terakhir kalinya. Tapi ketika dibuka, hakim tersenyum kepada raja dan mengedipkan matanya. Kenapa hakim yang masih hidup kau katakan meninggal, Abu Nawas? Tanya raja.
Itulah bukti kebodohan Hakim Jabnim yang aku katakan ketika syukuran kemarin itu, wahai raja, kata Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, raja tertawa terpingkal-pingkal, sementara warga yang dikerjain merasa kesal. Begitulah kisahnya, wallahu a'lam bishawab.